video. Jadi di sini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan buku yang berjudul Understanding Behavior and Development in Early Childhood: A Guide to Theory and Practice. Dalam pembahasan pertama ini membahas tentang refleksi emosional yang terjadi pada suatu individu, seperti yang dicontohkan dalam buku, perasaan dan rasa panik ketika ditinggalkan. Tanpa refleksi dan kemampuan untuk mengatasi dan berperilaku dengan cara yang mencerminkan situasi aktual, tindakan ini bisa jadi mirip dengan tindakan anak yang terluka dan ketakutan secara emosional, takut ditinggalkan. Tidak hanya anak-anak, namun remaja dan orang dewasa yang tidak mendapatkan dukungan dalam bantuan untuk mengatasi perasaan mereka mungkin akan bereaksi seolah-olah mereka terancam atau dalam bahaya, kadang-kadang dengan cara yang benar-benar tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Dalam perkembangan psikologi yang akan dibahas dalam pembahasan pertama ini memiliki 3 tahapan. Tahapan pertama yakni perasaan-perasaan yang ditimbulkan pada tahun-tahun awal kehidupan kita. Sangatlah kuat dan berdampak terhadap perkembangan psikologis individu kita, dapat mempengaruhi tanggapan-tanggapan sejak masa kanak-kanak sampai hidup kita. Tahapan kedua yakni dengan munculnya perkembangan psikologis dalam diri kita dapat memicu reaksi-reaksi fisiologis dan emosional yang sesuai. Tahapan yang ketiga yakni kemampuan untuk mengolah perasaan dan menyesuaikan perilaku berubah seiring dengan berjalannya usia. Pembahasan selanjutnya yakni perilaku. Perilaku adalah cerminan di mana setiap orang menunjukkan citranya. Sebagai bayi dan anak-anak yang masih sangat kecil, cara kita berperilaku mungkin lebih dari waktu-waktu lain dalam hidup kita. Merupakan gambaran perasaan yang belum tertutupi oleh pemahaman dan ekspektasi sosial dan belajar, dan bagaimana kita mungkin perlu menyembunyikan perasaan ketergantungan kita. Pada konteks bayi dan anak kecil hanyalah kamu. Perubahan ini terjadi baik tidaknya dalam cara kita menghadapinya. Tingkat perubahan kita dan alasan mengapa kita merasa dan tidak berhak seperti yang kita lakukan. Inti utama buku ini dan tentu saja hipotesis yang diajukan adalah bahwa sebagian besar perilaku yang kita amati pada anak-anak juga merupakan cerminan dunia batin mereka dan sesuai dengan yang menyertainya. Sebuah kutipan yang sangat menarik dari Goethe, novelis asal Jerman yang terkenal di dunia berbunyi, "Perilaku adalah cerminan di mana setiap orang menunjukkan citranya." Sebagai bayi dan anak-anak yang masih sangat kecil, cara kita berperilaku mungkin sangat berbeda dengan mereka. Dalam bab ini tidak mengajarkan strategi kita dalam membentuk perilaku anak, namun membahas tentang bagaimana anak mengekspresikan atau menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan dan yang dia rasakan. Oke, lanjut lagi ke sophisticated mammals, yaitu dimana keunikan kemampuan kita dalam berkomunikasi verbal mungkin bukan terletak nih pada kemampuan yang mengeluarkan bunyi-bunyian yang bermakna, melainkan juga pada apa yang mampu kita ungkapkan dengan kata-kata tersebut. Dan juga dengan kata-kata tersebut ini dapat mempresentasikan sebuah pikiran, gagasan, rencana, impian, dan juga perasaan. Tetapi nih, bukan hanya perasaan saja secara vokal, tetapi juga terwakilkan nih dalam tanda. Seperti contoh ketika anak-anak memperoleh bahasa dalam salah satu media. Mereka memiliki alat yang memungkinkan mereka juga memberi label, mengategorikan, dan juga mengatur lingkungan yang hanya mereka rasakan dan juga alami hingga saat itu. Nah, di sini kita belajar nih bagaimana melakukan sesuatu dengan mengamati orang lain. Bahkan meniru mereka itu termasuk juga loh. Mengamati bagaimana orang lain berperilaku dalam situasi tertentu. Seperti contohnya yaitu pengamatan terhadap simpanse, baik di alam liar maupun di lingkungan suaka.
telah menunjukkan bahwa meskipun mereka memiliki pola genetik yang sama satu sama lain, perilaku sosial atau budaya mereka itu dapat sangat bervariasi loh. Jadi, tergantung pada konteks tempat mereka tinggal. Seperti yang dikatakan oleh pekerja bermain dan guru terkenal Bob Hughes pada tahun 2001, kita adalah satu spesies di antara spesies lain. Oke, lanjut ke poin selanjutnya, yaitu tentang berperilaku baik. Nah, berperilaku baik ini adalah ketika orang tua dan profesional lainnya berbicara tentang perilaku, apa yang kita singgung biasanya nih adalah perilaku yang tidak diinginkan atau menantang, dan oleh karena itu apa yang dapat kita lakukan untuk mengatasinya. Sikap orang dewasa terhadap apa yang dilakukan seseorang anak ditentukan juga loh oleh apa yang kita inginkan dari perilaku tersebut. Sikap tersebut akan ditentukan oleh kompas moral individu kita, konteks dan juga lingkungan sosial dan budaya yang bersifat keluarga, lokal, dan juga nasional. Nah, oleh karena itu, perilaku anak-anak ditentukan oleh ekspektasi individu dan kelompok orang dewasa serta pembatasan sosial yang disepakati secara luas. Nah, contoh perilaku yang ekstrim atau yang tidak diinginkan adalah mencuri. Nah, sikap ini itu tidak diinginkan di lingkungan maupun di lingkungan asing. Hal yang mungkin juga perlu dipertimbangkan adalah apakah harapan anak untuk mencapai suatu kegiatan tertentu realistis. Misalnya, belajar membaca. Wolf pada 2008 mencatat bahwa penelitian yang dilakukan oleh ahli saraf perilaku mengidentifikasi area di otak yang perlu lebih matang agar kita dapat mengintegrasikan informasi visual, verbal, dan pendengaran dengan cepat, dan merupakan keterampilan yang diperlukan untuk membaca. Tampaknya juga ada beberapa perbedaan dalam cara memandang dunia melalui indera pada pria dan wanita, sehingga terkadang reaksi terhadap bau, pemandangan, suara, rasa, dan sensasi sentuhan yang berbeda dapat menyebabkan tidak hanya reaksi individu yang berbeda, namun juga bervariasi antar gender. Misalnya, ruangan yang terlalu panas untuk anak laki-laki mungkin cocok untuk anak perempuan. Kita hanya perlu mengingatkan diri kita sendiri tentang bagaimana perasaan kita ketika terlalu panas untuk memikirkan bagaimana seorang anak praverbal mengungkapkan ketidaknyamanannya. Perbedaan sensorik yang dapat menyebabkan berbagai jenis perilaku ekspresif dibahas. Selanjutnya, kita mempelajari tentang perilaku. Perilaku merupakan suatu kesatuan. Apa yang kita tetapkan pada masa bayi dan anak usia dini akan mempengaruhi perilaku kita di kemudian hari. Meskipun tentu saja perubahan, adaptasi, dan pertumbuhan secara psikologis dapat dilakukan sepanjang masa hidup. Mungkin hal ini akan lebih mudah dan tidak terlalu menyakitkan bagi semua orang jika kita dapat mengesampingkan kebutuhan orang dewasa dan memusatkan perhatian pada kebutuhan anak. Dan bagaimana caranya? Yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah membantu mereka berkembang menjadi orang-orang yang taat, penuh hormat, mampu mencintai dan bersukacita, serta mampu menahan sebagian besar tekanan hidup. Jadi, informasi apa sih yang diharapkan dapat mendukung upaya kita merefleksikan makna perilaku? Nah, titik awal yang logis adalah memiliki pemahaman yang jelas tentang perkembangan anak. Sebagaimana dikemukakan dalam kata pengantar, makna perkembangan di sini mencakup beberapa kerangka luas, yaitu pematangan otak dan peran indera. Oke guys, cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. See you, bye-bye. Bye-bye.